Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahril Alsari, STMC, dosen tetap pada program studi Teknik Sipil dari Universitas PGRI Palembang dengan UPK 9954775465513013. Badan Akademik Lektor menyatakan siap mengabdikan diri dalam pelaksanaan Dharma Perguruan Tinggi, pengajaran, penelitian, dan pelatihan akademik. Sejak jadi dosen pada tahun 2015, saya konsisten mata kuliah strategis seperti rekayasa jalan raya, rekayasa transportasi, manajemen konstruksi, manajemen operasi dan pemeliharaan, kewirausahaan, menggambar rekayasa, dan menggambar struktur bangunan. Khusus pada semester ini, saya fokus mengajar rekayasa jalan raya dan rekayasa transportasi dengan masing-masing bobot 2 SKS yang saya desain menggunakan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, untuk mendorong pembelajaran yang aktif, inovatif, dan kontekstual. Pendekatan delivery saya lakukan dengan memberikan materi, teori, dan praktek yang sistematis dan adaptif melalui pertemuan di kelas, interaksi, wujudkan dengan aktivitas diskusi, baik kelompok, case-based learning, dan project-based learning berupa tugas-tugas langsung yang berhubungan dengan mata kuliah desain jalan raya yang adaptif dan mengikuti ketentuan standarisasi nasional Indonesia atau SNSP baru. Penilaian dilakukan secara komprehensif melalui tugas-tugas harian dan tugas besar yang diberikan pada mahasiswa. Saya juga bergerak selaku praktisi proyek-proyek pemerintah dan swasta di Sumatera Selatan. Saya juga memberi contoh-contoh langsung hasil desain-desain perencanaan jalan yang sudah kami kerjakan kepada mahasiswa. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya mengenali teori, tapi juga melihat dan mengerjakan langsung tugas desain jalan secara real. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mata kuliah jalan raya yang saya ambil. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar? Sehat ya? Jadi hari ini kita melanjutkan mata kuliah kita untuk mata kuliah rekayasa jalan raya. Hari ini kita akan membahas tentang alignment horizontal. Nah, kemarin kita sudah dikasih tugas ya. Mungkin tugasnya nanti saya ulang lagi untuk membuat desain jalan raya dari kota A ke kota B. Nah, sembari kita mengerjakan tugas untuk kontur ya, kita kan kasih kontur kemarin. Nah, nanti sambil jalan kita belajar masalah alignment horizontal, vertikal, dan lain-lain. Nah, baik, kalau ada pertanyaan sambil jalan enggak apa ya, biar lebih akrab. Nah, ini pengertian alignment horizontal. Coba sambil biar fokus, coba baca si Faurina. Pengertian alignment horizontal. Pengertian alignment horizontal adalah proyeksi sumbu jalan pada bidang horizontal. Alignment horizontal dikenal juga dengan nama situasi jalan atau trase jalan. Alignment horizontal terdiri dari garis-garis lurus yang dihubungkan dengan garis-garis lengkung. Garis lengkung tersebut dapat terdiri dari busur lingkaran ditambah busur peralihan, busur peralihan saja, ataupun busur lingkaran saja. Oke ya, terima kasih ya si Faurina. Berikutnya kita mengapa desain alignment horizontal penting. Nah, jadi untuk pelajaran kita hari ini, mengapa sih kita belajar alignment horizontal? Nah, ini ya. Jadi kita untuk memahami mengapa setiap lekuk kemiringan jalan dirancang dengan perhitungan matematis yang ketat. Jadi alignment horizontal ini menciptakan alignment horizontal yang aman agar kendaraan melaju pada kecepatan rencana tanpa risiko tergelincir atau terguling. Nah, jadi alignment horizontal ini misalnya kita ada tikungan. Nah, tikungan itu supaya mobil tidak keluar dari jalannya. Itu mobil itu ada gaya sentrifugalnya ya. Sentrifugal, sehingga perlu adanya alignment horizontal. Nah, ini yang kedua, ini analisis gaya fisika. Yang tadi yaitu mempelajari bagaimana gaya fisika bekerja pada tikungan
dan bagaimana engineer memanipulasi bentuk jalan untuk pelayan gaya tersebut. Tadi gaya apa tadi namanya? Sentrifugal. Nah, jadi sentrifugal itu harus dilawan. Makanya ada dibuat kemiringan dan ada gaya yang melawan ya. Selain itu ada F. F itu koefisien kekerasan sehingga dia tidak bergeser. Kemudian tujuan infrastruktur kita adalah memastikan infrastruktur yang dibangun mampu menekan angka kecelakaan akibat kegagalan desain. Jadi kalau kita gagal mendesain, akibatnya adalah jalan atau mobil akan terguling karena jalannya tidak kita desain dengan baik, gitu ya. Terutama yang di arah belokan. Nah ini ya, jadi gaya-gaya yang bekerja pada lengkung horizontal. Nah ini ada sebuah jalan, ya, sebuah jalan yang miring, ya, dibuat miring. Yang gaya keluar tadi apa namanya? Sentrifugal. Ini rumusnya, ya. G per G kali V kuadrat per R. Ini dapat dari mana? Gaya sentrifugal itu adalah M kali A, massa kali percepatan. Massa itu adalah G per G besar per G kecil. G besar itu adalah berat kendaraan, G kecil gaya gravitasi. Nah, makanya M-nya kita ganti menjadi G besar per G kecil dikali V kuadrat per R. V kuadrat per R itu adalah A, ya, percepatan, ya. Itu yang nomor 3 bawah. Nah, ini dari rumus ini kita dapat gaya-gayanya. Yang ke kanan itu F kalau ada sudut gamma, ini akan jadi G per G V kuadrat per R cos alpha ya. Kemudian ada yang berat ke bawah, ke pusat bumi, kemudian ada sudut jadi G cos alpha. Nah ini ya, ini fisika ya, fisika kelas 2 SMA kalau salah ya, masalah gaya-gaya. Nah, ini. Kemudian, nah ini kalau kita mau lihat turunan mengapa bagaimana dapat rumus nanti elemen horizontal ini. Nah ini, jadi dari sini tadi dibuat G sin alpha plus Fs sama dengan G per G V kuadrat dibagi R cos alpha. Nah ini dapatnya dari mana ini ya? Nah jadi ini harus imbang antara yang ke bawah dengan ke atas imbang. Ya. Nah diturunkanlah pakai rumus cosinus. Nanti file ini saya kasihkan, pelajarin lagi ya untuk kalian di rumah. Mengapa dapat seperti itu? Akhirnya dapat di E tambah F per 1 min EF sama dengan V kuadrat per G kali R. Nah, karena nilai EF itu kecil, maka dapat disampaikan dengan demikian diperoleh rumus umum untuk lengkung horizontal sebagai berikut. Nah, ini ya, jadi rumus umum seperti. Nah, jika V dinyatakan dalam kilometer per jam, maka G sama 9,81 meter per detik kuadrat dan R dalam meter, maka diperoleh rumusnya E plus F tambah V kuadrat per 127 R. E tadi apa ini E-nya? Kemiringan ya. Nah, jadi jalan itu kan ada miringnya ya. Kemudian F koefisien kekerasan jalan ya, kekasaran jalan ya. V kecepatan dan R kan R kalau di ini ada tikungan, ada R kan lingkaran tuh, jari-jari ya, jari-jari ya. Ini. Kemudian, nah ini F, nilai F ini dari mana sih Pak? F itu, nah ini ada penelitian dari ahli jalan lah ya, dan ini masuk ke Bina Marga 1957. Nah ini bahwa dibuatlah grafik untuk nilai F pada kecepatan tertentu. Jadi ini untuk arah X ini kecepatan dalam kilometer per jam, sedangkan arah Y-nya itu adalah koefisien gesek melintang. Jadi berapa sih gaya gesek yang mampu ditahan kalau
ada mobil. Nah, itu dari penelitian dapatlah nilai ini. Jadi ini untuk kecepatan rencana di bawah 80 km per jam itu berlaku F-nya 0,0065 kali V itu kecepatan ditambah 0,192. Itu nilainya ya. Jadi tergantung kecepatannya. Dan kalau untuk kecepatan 80 sampai 112 km per jam berlaku rumusnya tuh ini, min 0,0125 kali V kecepatan ditambah 0,4. Nah, di sini dibuat. Jadi pas kecepatan 80 ya. Bedanya ya. Oke. Itu kemudian nah, sekarang sentrifugal pada tikungan. Nah, itu menyeimbangkan. Ini cuman gambaran apa mudahnya ya. Kita untuk memahami sesuatu itu harus seimbang kan. Jadi ada gaya sentrifugal harus diimbangi dengan mekanisme pengendalian. Jadi gaya sentrifugal itu dorongan menjauhi pusat tikungan. Nah, kalau mobil itu berbelok kan ada menjauhi pusat tikungan yang dipicu oleh kecepatan kendaraan dan jari lingkungan. Jari tikungan R. Nah, kita selaku engineer nanti kalau kita buat jalan, kita buat ininya apa sih yang buat dia seimbang. Jadi perencana jalan menyediakan lawan gaya sentrifugal lewat gesekan ban dan dengan aspal dan kemiringan jalan. Jadi ya, jadi dua ya, gesekan dengan kemiringan. Nanti dalam tugas besarnya itu kita disuruh buat tikungan, graf tikungan, dan kita buat desainnya. Itu nanti ketahuan dapat berapa sudutnya. Nah, masing-masing nanti beda-beda. Untuk kalian tuh beda-beda soalnya. Jadi biar enggak contohan ya, tidak satu contoh. Jadi beda-beda antara kota A dan kota B-nya nanti ditaruh beda-beda dan mungkin kecepatannya juga beda-beda. Nah, sekarang peran gaya gesekan melintang dalam stabilitas. Jadi ada interaksi antara ban dan permukaan jalan sebagai pertahanan pertama melawan slip. Jadi yang tadi slip ya, diulangin bahwa untuk melawan slip tadi harus ada perlawanan antara ban dan permukaan jalan. Definisi gaya gesekan melintang, gaya yang timbul akibat gesekan antara ban kendaraan dengan permukaan perlintasan jalan dalam arah melintang. Nah, dan kalau kita mau dipotong melintang jalan itu ada arah gesekan. Kemudian yang kedua, koefisien gesek melintang yang F tadi, yang ada grafik tadi ya. Jadi parameter kunci yang menentukan kemampuan jalan dalam menahan kendaraan agar tidak tergelincir keluar atau skidding. Bahasa aslinya skidding. Kemudian ada 3 faktor pengaruh nilai koefisien. Nilai dipengaruhi oleh kondisi ban, jenis permukaan jalan, dan faktor cuaca seperti hujan yang dapat melicin permukaan. Jadi nilai F tadi juga dipengaruhi ini nih, ya. Kalau bannya gundul, nah itu lebih cepat dia longsor. Ya. Jadi makanya kalau sekarang ada beberapa peraturan, tidak ada mobil yang bannya gundul itu tidak boleh lewat. Nah itu ada peraturan sekarang. Ya. Itu tadi untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas. Karena kondisi inilah yang kadang-kadang tidak disadari oleh pengendara, sehingga pas dia ngebut, slip lah pas dia dibelokkan, atau malah tidak dibelokkan, slip. Apalagi jalan licin ya, misal habis hujan gitu. Nah ini juga jenis permukaan jalan, misalnya jalannya di tanah ditambah hujan, ya sudah. Ban gundul, nah pas ya, jadi mendukung semua, itu sudah pasti slip. Nah, faktor cuaca juga kan, seperti hujan. Kemudian berikutnya yang keempat, perencanaan F maksimum. Penggunaan nilai F maksimum yang aman untuk memastikan faktor keselamatan tetap terjaga meskipun dalam kondisi lingkungan tidak ideal. Nah ini nilai F-nya dibuat paling maksimum. Nanti jadi buat jalan itu jangan yang licin. Kalau F-nya kecil kan berlicin kan. Nah, jadi F cari yang nanti coba kita teliti ya. Mungkin bisa juga untuk skripsi itu ya. Nilai material apa yang membuat nilai F-nya itu besar. Jadi nanti bisa dipakai oleh semua orang ya. Bukan kita aja, untuk seluruh Indonesia. Kalau nilainya bisa berdampak lah ya. Nilai penelitian kita itu bisa bermanfaat bagi untuk perencanaan jalan di
seluruh Indonesia malah dunia gitu ya. Oke. Nah, kalau ada yang pertanyaan silakan ya. Jadi sambil jalan tidak apa-apa. Pak, saya bingung di sini. Ya, ada pertanyaan? Adit? Nilai E tadi dapat dari mana? Nilai E. Iya. Oh, nilai E. Nilai E itu dapatnya dari kemiringan. Oh, Kemiringan jalan. Jadi dari rumus ini kita bisa tahu kemiringannya berapa. Dari kecepatan kita bisa ngitung kemiringan, ya. Kalau diketahui kalau diketahui semua ini kita bisa dapat radius. Ya kan? Kalau E kan kita desain itu. Kita kan nanti gambar. Kita bisa jalan kemiringannya berapa. Ya, gitu ya. iya Adit, paham, paham, Pak. Hah? Paham, Pak. Oke. Ada lagi? Sambil jalan ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi analisa teknisnya ya. Jadi persamaan keseimbangan superelevasi ini pengulangan sebenarnya. Saya buat dalam bentuk kesimpulan lah, seperti itu. Jadi persamaan keseimbangan superelevasi dan gesekan, rumus fundamental yang menjadi dasar perhitungan desain tikungan jalan raya. Nah, ini ya. Jadi ada E nilainya, superelevasi atau kemiringan melintang jalan. Nah, ini pertanyaan si Adi tadi ya. Saya jelasin lagi ya. F, koefisien gesek ban pada permukaan jalan. Tadi grafik tadi ya. Kemudian F, kecepatan rencana kendaraan di tikungan. Nah, jadi kecepatan rencana ini sebelum desain jalan, kita harus tahu dulu kecepatan rencana. Misalnya jalan tol, itu berapa kecepatan rencananya? Berapa? Hah? 120. Nah, 110. Jadi kalau kita ngitung V-nya 110 karena jalan tol. Nah, jadi makanya jalan tol jarang belokan karena dia dirancang untuk kecepatan tinggi gitu kan. Nah, tapi kalaupun ada belokan, dia tadi kemiringannya harus lebih tinggi ya E-nya supaya tidak, kalaupun ada. Nah, seperti jalan-jalan di pegunungan, kalau di daerah Palembang ini, di daerah Pagar Alam, itu kan jalannya kan ini berkelok-kelok ya. Nah, itu kecepatan rencana tidak bisa besar karena kalau kita kecepatan rencana besar ya iya terjun ke jurang kan, karena belok-belok ya. Kalau kita desain di daerah pegunungan seperti itu, V rencananya ya harus dikecilkan. Kemudian R ya, jari-jari tikungan jalan raya. R tadi berpengaruh ke tikungan ya. Jadi itu masuk ke rumus tadi ya. Nah, ini. Jadi berpengaruh dia. Jadi semakin besar R dia semakin bisa lebih cepat. Tapi kalau R-nya kecil berarti tikungannya lebih tajam. Nah, itu kecepatannya lebih rendah. Oke. Berikutnya, jadi ada lengkung peralihan namanya. Jadi sewaktu kita buat desain jalan tadi kan ada peralihan dari lurus ya, dari lurus, kemudian belok dikit, baru belok benar kan. Nah, itu ya. Jadi ada namanya lengkung peralihan. Tujuannya apa tadi? Untuk menghindari perubahan gaya sentrifugal yang tiba-tiba saat berpindah dari jalur lurus ke lengkung. Jadi jangan terlalu patah lah gitu kan. Jadi harus lurus, belok sedikit, baru muter. Gitu. Nah, tujuannya ini ya. Jadi untuk apa? Kenyamanan, mengakomodasi perubahan gaya sentrifugal secara bertahap. Gitu. Makanya ada namanya spiral namanya itu ya. Kalau dibelokkan ada spiral. Kemudian ada bentuk spiral. Nah, ini jari-jari berubah linear dari tak terhingga ke busur lingkaran. Jadi dari lurus ke busur lingkaran. Dia bentuk spiral. Kemudian estetika, memberi tampilan jalan yang lebih halus dan alami. Jadi perlahan ya. Jadi lebih alami kan. Kalau kita lihat di gambar depan tadi kan belokannya itu ada sedikit naik dulu baru muter. Kemudian, nah ini ada struktur spiral, circle spiral, 3 komponen pembentuk tikungan standar yang menjamin translasi smooth. Nah, ini yang paling bagus lah ya, spiral, circle, spiral. Itu ada 3, ada full circle, spiral, circle, spiral, ada spiral. Nah, ini yang paling lengkap lah. Jadi belok full dan belok sedikit lagi kan. Nah, ini ya. Jadi spiral in namanya. Spiral in itu bagian awal yang merubah lingkar lurus menjadi lengkung dengan perubahan radius secara bertahap. Jadi yang spiral di awal ya. Dari lurus, spiral di awal, spiral in namanya. Baik,
kita lanjut. Kemudian super elevasi. Nah, ini super elevasi ini yang tadi ya sudah dijelaskan, ada definisinya, standar E maksimumnya, faktor penentu, dan manfaat penerapan. Nah, super elevasi ini yaitu kemiringan melintang pada tikungan yang bertujuan untuk memperoleh komponen gaya berat kendaraan guna melawan gaya sentrifugal. Kemudian standar E maksimumnya, Bina Marga menetapkan nilai maksimum itu 8% atau 10% ya, maksimumnya untuk jalan luar kota guna menghindari risiko kendaraan tergelincir ke arah dalam saat melaju sangat lambat. Kemudian ada faktor penentu. Penentu besarnya super elevasi harus mempertimbangkan keseimbangan antara kecepatan rencana yang tinggi dan kondisi lalu lintas yang mungkin macet. Ini juga. Kemudian ada manfaat penerapan, meningkatkan batas kecepatan aman tikungan dan membantu drainase jalan agar air tidak mengenang di tengah tikungan. Ini fungsi dari super elevasi. Nah, ini contoh gambar perubahan kemiringan melintang pada tikungan. Nah, ini ya. Jadi lurus itu miring kiri, miring kanan, kemudian datar, miring kiri, kemudian miring maksimum di busur lingkungan, kemudian balik lagi ke normal ya. Jadi dari lurus ke spiral, ini ya, lurus ke spiral, kemudian spiral ke circle ke spiral, spiral ke lurus lagi. Gitu. Ini kalau dibuat 3 dimensinya. Nah, ini pencapaian kemiringan. Kalau secara visualisasi perubahan kemiringan jalan dari normal crown hingga super elevasi penuh. Ada normal crown tadi, kemiringan standar untuk drainase ya, kiri 2% kalau jalan. Kemudian tahap keduanya, proses transformasi perubahan kemiringan yang masuk ke spiral dan full super elevasi kemiringan penuh di sepanjang spiral. Nah, ini contoh diagram super elevasi. Nah, ini nanti ada buat potongan ya. Ada potongan 1, 2, 3, dan 4. Potongan 1 itu pada saat kiri kanannya 2%, ya, minus 2%. Makanya kalau tengah-tengah itu sumbu jalan, ya, sumbu jalan. Nah, jadi karena di pinggir nih minus 2%, makanya dia turun di posisi ini di minus 2%. Kemudian yang kedua itu yang sebelah kirinya, ini sebelah kiri ya, sebelah kiri jalan, yang bawah ini sebelah kanan jalan. Ini kiri jalan, ini as, ini kanan jalan ya. Kemudian yang ketiga, potongan ketiga itu pas dia di minus 2% dan plus 2%. Ini. Jadi yang bawah minus, yang ini plus ya. Kalau ini tadi minus, kalau minus itu ke bawah semua. Kalau ini 0 minus, nah ini plus minus, nah di atas kan plus minus. Jadi seperti ini. Nah, yang ujung yang ini adalah pada saat maksimum belokan ya, atau di full circle-nya ya. Jadi E maksimumnya di sini, misalnya 8%, 8%. Seperti ini ya. Ini contoh. Nanti kita lebih detailnya akan dijelaskan di tugas. Nanti kalian kerjakan tugasnya, tentukan tikungannya, kemudian kita buat bertahap. Nah, ini gambaran besar dulu. Oke, jadi ada nilai batasan perencanaan standar Bina Marga untuk kecepatan 40 km. Ini sumber dari Bina Marga ya. Itu R minimumnya 50 meter. E maksimal 10%, F maxnya di 0,16. Untuk kecepatan 60, R minimumnya di 115, E maxnya 10%, F maxnya di 0,15%. Kemudian untuk kecepatan 80 km per jam, itu R minusnya di 210 meter, E maxnya 10%, F maxnya di 0,14. Kemudian pada VR
100 km per jam, itu R minnya 370 meter, E max-nya 10%, dan M max-nya 0,13%. Kesimpulan, nah ini sudah kita di penghujung kuliah kita. Untuk kesimpulan hari ini yaitu tadi masalah alignment horizontal ya. Jadi perlu presisi geometrik adalah kunci keselamatan. Ringkasan prinsip utama rekayasa alignment horizontal untuk implementasi di lapangan. Nah, 1. Nah, coba bacain. Mana tadi? Yuk, bacain, Adit. 1. Gaya sentrifugal, salah satu komponen hukum fisika yang harus diseimbangkan dengan kenyamanan manusia dalam perencanaan jalan raya. Ya. Terus, 2. Gesekan, faktor fisik yang berinteraksi dalam desain untuk mendukung efisiensi transportasi dan keselamatan pengguna jalan. Oke. 3. Superelevasi, elemen penting dalam perencanaan yang harus dipahami untuk menciptakan infrastruktur yang aman. Oke. 4. Ketelitian teknis, tanggung jawab profesional engineer dalam menghitung lengkung peralihan dan diagram superelevasi untuk keselamatan di lapangan. Oke ya. Jadi ini prinsip-prinsip utama untuk perhitungan alignment horizontal dan implementasinya di lapangan. Oke, selesai. Kita ada Q&A session. Apa Q&A? Question and answer ya. Ada pertanyaan? Yuk, Bapak, silakan. Apa? Ada yang bingung? Sebelum kita masuk tugas besar ya. Tugas besarnya itu ya kita mendesain jalan ya. Jadi kalau tugas itu nanti bisa waktu kamu jadi insinyur nanti atau sarjana teknik bisa dipakai untuk jadi project ya. Jadi yang bangun jalan tuh biasanya kan pemerintah atau perusahaan besar, misalnya kayak perusahaan tambang, itu penting tuh, sering buat desain jalan. Kan tambang itu kan biasanya buat jalan untuk mengangkut dari sumber tambangnya ke pelabuhan misalnya kan. Itu biasanya panjang jaraknya itu. Seperti kalau di Sumsel ini di daerah Lahat akan dibawa ke Sungai Musi. Nah, itu ada dibangun jalan servo namanya. Nah, itu kan perlu desain jalan. Nah, itu kita selaku engineer bisa jadi konsultannya. Lumayan itu dibayarnya 3% dari fisik. Nah, biasanya seperti itu ya. Kalau misalnya desain fisik jalannya 100 miliar ya 3%-nya lumayan 3 miliar kan. Dan untuk ini selaku kita engineer kan. Oke, terima kasih atas kuliah kita hari ini. Nanti minggu depan kita akan pertemuan keempat itu membahas tentang alignment vertikal. Mungkin membahas juga detail untuk superelevasi. Saja, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.